346, yaitu oculomotorius, rectoral, abscess. Ya. Ini masih berhubungan dengan penglihatan, di mana yang kita di sini adalah yang kita cek adalah respon pupil terhadap cahaya, serta reaksi pupil dia untuk miosis atau dan migrasisnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah akomodasi dari mata, ya, akomodasi mata. Nah, nanti kita minta pasiennya untuk menggerakkan bola matanya. Dari nervus 346 ini juga berfungsi untuk pengaruh ke kegerakan bola mata kita. Mata kita bisa melotot, berkedip, ya, kemudian bergerak ke atas ke bawah ke samping, itu ada di nervus 346. Ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang untuk refleks pupil, ya. Apabila terkena cahaya, gimana refleks pupilnya? Dia akan, yang normalnya akan miosis, membesar, mengecil, membesar, mengecil. Berapa ukuran normal pupil? Bisa. Bukan normal pupil. Kurang dari dua, ya, kanan 2, kiri 2, ya. Itu yang normalnya. Terus kalau yang maksimalnya dia kalau pada kasus pasien sudah mengalami kelebaran pupil, biasanya sampai dengan ukuran migrasisnya di atas 5. ya. Terus kalau yang dikatakan isokol itu berarti ukuran pupilnya kanan dan kiri Tidak sama. kanan dan kiri. Kalau isokol sama. Kalau tidak sama namanya anisol. Untuk refleks cahayanya kita tulis refleks cahaya. Kalau refleks cahayanya normal, dia bisa pupilnya bisa miosis, berarti refleks cahayanya dikatakan Negatif. isokol kan ukuran. Negatif. Kesamaan dari ukuran pupil. Kalau ya positif, ya, kalau dia bisa bereaksi pupilnya. Kalau tidak bereaksi berarti refleks cahaya negatif, ya. Dan kita bacanya mulai dari mata kanan. Kalau yang pertama ditulis itu berarti mata kanan, ya. Kalau yang tulisan kedua itu berarti mata kiri, kan? Ukuran pupil 2/2. Refleks cahaya biasa tulis RC positif. Jadi itu kita artinya bacanya yang pertama ditulis itu mata kanan, yang kedua itu mata kiri, ya. Nah, sekarang untuk pemeriksaan pupil itu ada dua jenisnya, ya, yang langsung, direct dan indirect. Langsung dan tidak langsung. Dimana kalau yang direct itu kita langsung merespon mata pasien terhadap dengan cahaya, gimana respon pupilnya terhadap cahaya, ya. Nah, yang kedua, yang indirectnya tidak langsung, kita kasih hambatan, kasih penghalang, ya. Kita kasih penghalang. Nah, kita lihat respon pupil di mata yang tidak dikasih cahaya. Kita misalkan mau cek mata yang kanan, berarti kita kasih respon cahaya di lihat mata kiri nih, ya. Yang kita kasih respon cahaya tuh berarti kebalikan saya, ya. Nah, kita mau lihat respon mata yang kanan, ya. Gimana responnya ketika mata yang kirinya dikasih cahaya? Apakah pupil yang kita halang ini mengalami kontraksi juga, ya? Kontraksi juga, dan mengecil, ada tunjuknya juga, mengecil, membesar, gitu, ya. Apa dia berespon terhadap cahaya atau tidak, ya. Itu yang kedua. Yang sekarang kita lihat yang pertama dulu, untuk refleks pupil terhadap cahaya, ya. Boleh dibuka mata ini. Biasa aja lihatnya dari atas. Ada yang mau lihat dekat? Mau pasti, ayo sini. Bergerak, ya, sama kayak mata ini. Ada nggak? Ya, ngerti, ya. Nah, itu yang direct, yang secara langsung. Yang kedua adalah indirect, secara tidak langsung. Jadi kita kasih hambatan, kita kasih pembatas. Nah, kita mau cek respon pupil di mata kanannya gimana ketika ditutup, dikasih penghambat, dan yang kita kasih cahaya di mata kirinya. Apakah respon pupilnya bisa miosis juga? Yang normal, ya, dia akan mengalami miosis juga karena dapat hantaran cahaya dari mata kirinya. Ini sama, ya, dia nggak ada kelainan karena hantar cahaya dari sini juga dia yang
kanan ini juga berespon juga. Ya. Oke, sekarang udah kita kasih cahaya yang dari kiri untuk melihat yang pupil yang di kanan dengan dikasih penghalang. Sekarang kita mau lihat yang respon yang mata kirinya. Kita kasih cahaya yang dari mata kanan. Lalu kita memperhatikan mata yang sebelah kirinya. Kira bisa menulis juga tidak? Karena ada hantaran hanya dari kanan. Ternyata bisa. Ya, berarti dia dalam kategori optikusnya normal. Ya. Terus itu apa? Tadi yang baru 346 ya? 346 optikus yang itu kan enggak. Berarti oculomotorius yang sekarang ini ya, oculomotorius yang terus topea sama abdusen ya. Tadi yang pertama respon pupil ya. Terus habis respon pupil kita masuk ke akomodasi dari mata ya. Kita minta pasien untuk menggerakkan bola matanya ya, tanpa menoleh ke kanan ke kiri, tanpa menggerakkan lehernya ya. Nanti ibu bisa ikutin arah media ini yang saya kasih tahu ya. Nanti arahnya kemana, ibu bisa ikutin arah benda ini tanpa ibu menoleh ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah ya. Boleh lihat saya. Ya, ini bisa ngikutin ya. Nah, jadi matanya itu bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke samping ya, ke kanan, ke kiri ya, normal seperti itu. Nah terus, udah itu yang pakai itu ya, ke oculomotor, kemudian topea sama abdusen. Ya. Terus yang selanjutnya kita pakai yang syarat Merkus ke 5 trigeminus itu dia mempersyarati wajah ya. Nah wajah nanti ada fasialis juga ya, jadi dibedain nanti ada trigeminus yang untuk area wajah juga dengan yang fasialis. Trigeminus ini berarti kita mempersyarati ada 3 ya, di temporal, di mandibula sama di zygomaticus. Nah, dia pakai ada sensorik, ada motorik ya. Untuk sensoriknya nanti kita bisa menggunakan sapuan, bila kata usapan ini bisa nanti kayaknya diminta merasakan usapan tersebut, terasa usapan yang lembut atau yang tajam ya. Itu yang ke-1. Yang kedua, dia bisa memakai suhu ya, bisa dengan suhu dingin, merasakan suhu dingin dan suhu panas ya di area ketiga tersebut di jenis itu. Nah, terus sama rangsang dari wasing ya, kita kasih rangsangan untuk di hidungnya ya, rangsangan untuk bersin ya, refleksnya. Terus kita sekarang yang ke rangsangan yang halusnya dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya kenapa kok bukan dipakai suhu dingin? Oh ya itu bisa aja Pak atau Bu, tapi saya di sini pakai yang perataan, bisa kok trigeminus saya lakukan pengecekan refleksnya dengan perataan sentuhan ya. Nanti kalian bisa merasakan sentuhan itu sentuhan yang halus atau sentuhan yang tajam ya. Kalau pakai suhu bisa dikasih suhu hangat atau dingin ya, untuk membedakan untuk nervusnya. Pasiennya diminta untuk memejamkan mata. Nah, nanti pasiennya nanti kalau ibu nanti tolong buka pejamkan matanya. Nanti sebutkan rasa apa yang saya sampaikan ke ibu ya, yang saya sentuh ke ibu ya. Apa itu halus, apa itu tajam. Ya.
dia nggak ada masalah ya di untuk apa namanya area ini ya tiga minusnya. Ya, terus yang kedua kita lakukan lagi untuk motoriknya. Ya, pasien diminta untuk apa namanya membuka sedikit mulutnya, ya. Nah, tangan telunjuk jari telunjuk pemeriksa diletakkan di sini, dagu, ya. Buka sedikit. Kita butuh alat, ya. Kita bisa pakai refleks. Nah, normalnya dia akan merefleks kalau dibuka, dia akan merefleks apa? Kalau kita kasih dibuka, akan menutup, ya. Normal seperti itu. Bahasa mana tuh? Ibu nanti ibu tolong buka mulutnya sedikit. Nanti saya. Jadi ada pergerakan, ya. Otomatis respon dia akan bergerak walaupun dia tidak menutup rapat, tapi dia ada rasa. Ya, ada rasa secara spontan dia akan begitu, ya. Kalau saya dikatakan refleks spontan aja, ya. Ada ya, bentuknya ada. Entah dari mata langsung begini, pokoknya ada respon dia untuk kaget, ya. Seperti itu. Oke, 3 minus ya, sampai situ. Nah, kemudian facialis. Facialis itu yang ketujuh. Ya, tadi kan ke-6 udah menyatu dengan yang ke-3 ke-6 ya. Ke-5 udah sedikit. Sekarang ke-7 facialis. Facialis itu untuk pertangkapan wajah. Ya. Nah, itu ada sensorik dan motorik. Ya. Nah, sekarang kita yang motoriknya dulu ya. Motoriknya itu di sini. Jadi facialis itu untuk pertangkapan wajah dan apa? Rasa. Ya. Nah, sekarang kita pakai yang motoriknya dulu ya, sensoriknya nanti dirasa. Nah, untuk yang motoriknya, pasien diminta untuk memejamkan mata sekuat mungkin, ya. Dan nanti pemeriksa berusaha membuka mata pasien, ya, mata pasien tersebut. Dia bisa nggak mempertahankan pejaman matanya? Ya. Kalau pada kasus-kasus paralisis kelumpuhan, dia tidak bisa mempertahankan pejaman yang pasti dia akan terbuka. Ya. Boleh tolong dulu dipejamkan matanya. Saya yang pemeriksa ini berusaha membuka matanya klien ini. Nah, klien ini kalau nervusnya bagus, dia akan mempertahankan pejaman matanya. Ya, dia tidak akan membuka pejaman matanya walaupun pemeriksa berusaha membukanya. Ya, ada tahanan. Ya, dan berarti ada tahanan dari klien tersebut. Ya, berarti nervusnya bagus. Nah, kalau di kasus paralisis dia nggak bisa mempertahankan, ya. Boleh, tutup ya. Saya berusaha, nah, ini ada tahanan, akan terasa keras, ya, akan terasa keras di sayanya, di pemeriksa, ya, yang berusaha untuk membuka matanya, dan dia juga ada tahanan, ya, kekuatan, ya, pasti rasanya beda, ya, itu yang ke-1. Yang kedua, diminta untuk menurunkan dahinya. Sampai bentuk ya. Nah, oke lah, begini ya. Turunkan. Angkat alisnya ke atas bisa. Nah, ini garis-garis di ini frontal ini sama rata. Bisa dilihat. Ya, dan dia bisa melihat ke atas juga matanya, bisa mengangkat alisnya, ya. Berarti facialisnya nggak ada masalah. Nah, kalau udah benjol Nggak ada. Sejak kecil itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat garis dari nosnya ya. Nah, garis di nongnya sini. Dia kalau ada kelumpuhan di wajah, ini akan mengalami perbedaan, ya. Tentang mencong, ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Beda dia senyum atau dia nggak senyum. Garis di nosnya ini rata ya. Nah, udah begini. Sama ya, nggak ada mencong miring ke kanan maupun ke kiri ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu ya, kalau dia ada kelumpuhan daerah wajah, kelumpuhan sebelah ya, nah dia akan mengalami ada terlihat mencong ke kanan atau ke kiri. Nah, ini untuk dari sininya sama ya. Ya. Oke, itu ada 3 ya. Ya. Terus sekarang kita ke pengecapan, ya, pengecapan dan
Maka nanti di sini apa namanya? Pasien diminta untuk membuka mulutnya dan menyulurkan lidahnya. Nah, nanti saya pemeriksa akan meneteskan cairan yang berasa. Nah, nanti ibu bisa sebutkan ya, dari yang saya teteskan tersebut, ibu merasakan rasa yang mana? Manis, pahit, asin, atau asam? Ya, boleh tunjuk di sini ya. Ibu boleh tunjuk di sini mana yang sesuai dengan yang ibu rasa dari yang saya teteskan cairan ya. Nanti boleh tunjuk ya. Kalau tisu ini ada yang mau peler bola. Oke, boleh dibuka mulutnya, lidahnya dikeluarin. Iya. Kita itu. Iya. Boleh keluarin sebentar, maaf. Huk. Nah, tes solo. Begitu tes. Ngomong Seperti ini nih. Bisa. Iya. Oke, ya. Udah ya, sesuai ya. Ada kasih minum? Nah, kasih. Kasih bener tuh. Kasih deh. Itu tuh kerjanya pagi yang ngeracik. Tahu nggak ngeracik ya? Saya kempesin bapaknya. Udah, ya. Jadi untuk spesialis ya, nggak ada kelainan ya. Jadi spesialis itu ada sensorik dan ada motorik ya. Seperti itu. Nah, di spesialis kita menuju ke Nervus acus. ya, itu oksiditis atau vestibular cochlear ya. Vestibular cochlear ya. Dia itu untuk keseimbangan dan pendengaran. Kita butuh alat yang namanya garpu tala. Iya. Tapel. Jadi di ke-8 itu vestibular cochlear itu untuk keseimbangan dan pendengaran. Kita butuh alat yang namanya garpu tala. Nah, di sini dengan garpu tala ini kita bisa ada 3 stim ya, yaitu yang Minger, Ren, dan Stowax ya. Nah, nanti pertama kita pakai ini garpu tala ini ya, kita tempelkan ke frontal. Nah, pasien teraba getarannya tidak. Nah, ya, nah, sampai di kita ya, sampai dia merasakan getaran itu selesai atau habis ya, kemudian dan merasakan getarannya itu imbang antara telinga kanan dan telinga kiri. Nah, kalau ada salah satu ketidakseimbangan dalam arti kata telinga kanannya tidak mendengar atau kekuatannya lebih lemah untuk mendengar dibanding telinga kiri, berarti dicurigai adanya tuli kondusi. Begitu juga dengan sebaliknya, telinga yang satu dengan lagi ya. Berarti kalau kita yang pertama itu yang pakai Wiener ya, kita cek taruh di frontal ya, di tengah sini. Kalau ternyata dia normalnya harus balance antara kanan dan kiri. Kalau nggak balance, berarti bercuriga adanya tuli kondusi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tes Wiener dengan suara. Nah, kita suara dengan penghantarnya udara dan tulang. Jadi kita taruh di yang kedua di musculus mastoid di belakang telinga. Ya. Nah, di belakang telinga. Setelah itu kita pindahkan ke depannya, sama nggak reaksi suaranya? Ya. Nah, terus yang ketiga Stowax ya. Nah, itu antara pasien dan pemeriksa itu merasakan getaran yang sama. Jadi kalau dia dengar, nah, kita dengar nggak? Sampai rasa itu habis selesai ya. Kita tes ya. Coba nih. Kakak terasa ini ada getaran nggak alat? Karena alatnya dari ini ya. Buatan alat mungkin bisa melihat. Ada kan getaran ya? Rasakan getarannya. Ya. Nah, sama nggak kanan dan kirinya? Iya. Kanan kiri sama. Nah, itu jadi merasakan itu totalnya kanan kiri sama
volumenya sama, berarti tidak ada indikasi atau mengarah ke tuli. Ya. Kemudian kita pakai penghantar yang antara tulang dan angin. Ya. Nah, kita taruh garpu talaknya ini di tulang mastoid, ya. Kemudian kita pindahkan ke depan, ya. Dia bisa mendengar enggak? Ke belakang kalau depan. Ya, ini pakai hijab ya. Iya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga kita tetap pakai ini ya. Nah, cuma nanti yang ketiga ini dari pasien ya ke pemeriksa ya. Benar nggak sih yang dikatakan pasien tersebut? Dia mengatakan kedengaran. Coba kita periksa. Oh, kedengaran juga. Kedengaran. Ya. Nah, sampai pasien terakhir suara ini hilang. Nah, kalau pasien menyatakan hilang, nah kita cek, jangan bilang oh oke gitu. Kita bilang cek, oh benar nggak ada suaranya, berarti benar ya. Dia nggak ada masalah di pendengaran. Gitu ya. Nah, kita terus begini. Nah, kita oper kita gitu, nanti tiga. Nah, nanti oper lagi sampai pasien menyatakan sudah tidak ada suara lagi, kedengaran tidak. Ternyata dari hasil pemeriksaan yang ditempelkan ke pemeriksa benar nggak ada suara, berarti benar pernyataan dari pasiennya. Sampai sini ngerti? Iya, 93 tidak ada. Oke, 8 udah. Nah, 9, 10 itu bareng ya. Ada vasovarinea. Keseimbangannya bagaimana? Berapa? Keseimbangan. Keseimbangan yang tadi, yang keseimbangan. Nah, dia bisa pakai berjalan, ya. Tadi kan bisa pakai keseimbangan pendengaran. Nah, kalau keseimbangan fisik, dia bisa berdiri. Nah, berdiri, terus kakinya satu maju,